Andi Nur Hidayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif, dan dosakah kita mengamalkan hadis dhaif? Dua, Pak Sulaiman. Ustaz, apakah Imam Nawawi sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Tiga, komunitas Hijrah Indramayu. Masya Allah, mudah-mudahan komunitas Hijrah Indramayu tetap istiqomah. Ustadz, apa bedanya Habib, Sayyid, dan Syarif? Ustadz, apa rahasia di angka 40? Kenapa banyak 40 ini muncul? Jangan lupa subscribe, like, and share. Andi Nur Hidayati. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan dhaif, dan dosakah kita mengamalkan hadis dhaif? Bagaimana cara membedakan hadis sahih dan hadis dhaif katanya? Syarat yang pertama, hadis itu adalah ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Kalau sanadnya putus, maka hadisnya dhaif. Dua, adalatur rawi. Rawinya adil. Rawi yang meriwayatkan hadis itu adil. Adil menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil. Tiga, dhabtur rawi. Dhabit, kuat ingatan, orangnya tidak pikun. Kalau kunci motor aja lupa, itu tak bisa jadi perawi hadis. Yang keempat, salamatun minasyuzuz. Salamatun minasyuzuz artinya mukhalafatu thiqah liman huwa awsaq minhu. Ada periwayat itu thiqah, ada periwayat itu siqah. Nah, jadi ada level-levelnya. Ada periwayat itu saduq, mukhalafatus siqah liman huwa awsaq minhu. Bertentangan riwayat si siqah dengan yang lebih siqah. Hadis itu syaz, tak bisa diterima. Yang kelima, salamatun minal ilal. Tidak boleh ada illat. Apa itu illat? Sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab khafi kecil, bagi kita yang awam tak nampak, tapi ulama ahli hadis melihat. Para analis itu kan bisa melihat. Analis politik, analis ekonomi. Kita yang tak paham ekonomi, tapi yang ngerti, ini ada nampak. Sababun khafi. Sanadnya bersambung. Apa yang dimaksud dengan sanad? Kamu dapat hadis itu di mana? Saya dapat hadis ini dari Sahih Bukhari, Ustaz. Sahih Al-Bukhari. Ya, Imam Bukhari meninggal tahun berapa? Imam Bukhari meninggal tahun 256. Tahun 256. Jarak antara Nabi Muhammad dengan Imam Bukhari potong 11, berarti 245. Mana mungkin dia ketemu dengan Nabi Muhammad di sini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal tahun 11, tahun 256. Mana mungkin ketemu. Imam Bukhari dapat hadis ini dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat hadis ini dari siapa? Dari Imam Malik bin Anas. Malik ini dapat hadis ini dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad ini dapat dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj ini dapat dari siapa? Dari Abu Hurairah. Imam Bukhari ketemu dengan Abdullah bin Maslamah, Abdullah bin Maslamah ketemu dengan Imam Malik, Imam Malik ketemu dengan Abu Zinad, Abu Zinad ketemu dengan A'raj, A'raj ketemu dengan Abu Hurairah, Abu Hurairah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Maka disebut dengan sanad bersambung. Kalau hilang di bawah, hilang sanad di sini, tiba-tiba melompat saja hadis ini langsung dari penulis kitab, langsung saja ke atas, melompat. Kalau hilangnya di bawah ini,
maka namanya mu'allaq. Kalau hilangnya di sini, hilang sahabat, tiba-tiba langsung dari tabi'in, saqata minhu sahabi, hilang sahabat, nggak tahu entah siapa sahabatnya, hadisnya mursal. Kalau hilangnya berurut-urutan, namanya mu'dhal. Tidak di bawah, tidak di atas, tidak berturut, tapi di tengah, namanya munqati'. 16 tetap muka. Potok min semester. Ulumul hadis 1, ulumul hadis 2, ulumul hadis 3. Adalah periwayat-periwayat itu diteliti satu-satu. Tak boleh dia tidak adalah. Di akidahnya fit and proper test. Bob, apa kata Imam Malik bin Anas? Aku pernah ketemu di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Aku pernah ketemu di masjid ini dengan 70 orang saleh. Seandainya satu saja dari mereka berdoa minta hujan, turun hujan. Saking solehnya, satu saja berdoa minta turun hujan. Tapi aku tidak mengambil hadis dari mereka. Kenapa? Ingatannya kurang. Ada orang soleh tapi ingatannya tak kuat. Ada orang ingatannya kuat tapi penipu. Yang lebih parah, sudahlah pikun, nipu. Nah, jadi begitu Ibu Nur Hidayati. Kalau cukup 5 syarat, hadis itu sahih. Kalau ingatannya 99% sahih. Kalau 25 kurang, 75, hafal dia 100 hadis. Tapi kemudian pas dicek dites cuman 75, namanya khafifud dhab, maka hadisnya menjadi hadisun hasan. 25%. Ini yang menetapkan 25% ini guru hadis kami dulu waktu tahun 1 di Azhar. Syekh, bikam khafifud dhab 25% filmnya. 25% kata dia kurang, itu khafifud dhab. Kalau 50% dhaif. Belajar 100 hadis, pas dicek tinggal 1 hadis lagi. Kurang di sini. Hadisnya dhaif. Dosakah kita mengamalkan hadis dhaif? Boleh mengamalkan hadis dhaif, cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah halal haram, bukan dalam masalah akidah, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadhail a'mal, motivasi beramal. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadis dhaif. Boleh diamalkan, boleh, cukup 5 syarat. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, tidak ada periwayat yang kadzab pendusta, dan dia pula masih bernaung di bawah hadis sahih tentang umum berdoa dan untuk fadhail amal. Jangan pakai Allahumma laka sumtu, pakai aja zahabadh dhama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru. Sama, dhaif juga. Dhaif juga. Zahabadh dhama'u wa batallatil uruq itu dhaif juga. Hanya saja orang kadang dhaif kamu nggak boleh, dhaif aku boleh. 2. Pak Sulaiman, Ustadz, apakah Imam Nawawi sama dengan Syekh Nawawi Al-Bantani? Imam Nawawi itu Pak Sulaiman, Imam Nawawi 676. Imam Nawawi 676. Sedangkan Syekh Nawawi Al-Bantani ujungnya ada Nawawi Al-Bantani. Bantani Banten. Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani sempat ketemu dengan Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari pulang dari Makkah tahun 1889. 1900 kurang 1. Masih ketemu dengan Syekh Nawawi. Jadi jauh. Syekh Nawawi Al-Bantani dari Tanara, Banten. Makamnya di Malang. Nah, jadi jaraknya jauh. Ulama besar, sama mazhab Syafi'i juga. Punya kitab, gelarnya Sayyid Ulama al-Hijaz. Sayyid, pemimpin ulama al-Hijaz, walaupun dia bukan orang Arab.
Sayyid ulama al-Hijaz. Imam Nawawi al-Bantani, Banten. Syekh Nawawi al-Bantani. Sedangkan yang kita bahas ini adalah Imam An-Nawawi. Punya tafsir. Syekh Nawawi al-Bantani punya tafsir. Marah Labid fi Kashfi Ma'anil Qur'anil Majid. 3. Komunitas Hijrah Indramayu. Masya Allah, mudah-mudahan komunitas Hijrah Indramayu tetap istiqomah. Ustadz, apa bedanya Habib, Sayyid, dan Syarif? Habib, Sayyid, Syarif. Man ahabbani, siapa yang cinta kepada aku, kata Nabi. Dari kata ahab, hub, cinta. Maka kita cinta kepada dia dan cinta kepada anaknya, cinta kepada cucu-cucunya. Maka orang yang kita cinta itu disebut dengan Al-Habib. Siapa yang kita cinta itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keturunan-keturunannya itu dipangkal nama Al-Habib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Fatimah. Kenapa bukan cucu yang lain? Kenapa ini saja? Al-Hasan, Al-Husain. Kenapa Hasan dan Husain saja? Hadisnya nyebut begitu. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah sayyida syababi ahlil jannah, pemimpin penghuni surga. Maka disebutlah di sini Sayyidinal Hasan. Sayyidinal Hasan dari kata sayyida, sayyid, pemimpin. Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannati. Sesungguhnya Hasan, maka disebut Sayyidinal Hasan, Sayyidinal Husain. Tapi sebagian, tidak keseluruhan, sebagian membedakan. Untuk yang Hasan digunakan kata sayyid, untuk yang Husain digunakan kata syarif. Maka disebut dengan Syarif Husain. Tapi tidak umum. Ada juga yang memakai dua-dua pakai sayyid. Dah jelas. Hub, Habib, Sayyid, Syarif. Dalil-dalilnya sudah. Sayyidina Al-Husain punya anak namanya Ali. Husain punya ayah namanya Ali juga. Ali bin Husain bin Ali. Untuk membedakan antara Ali kakek dengan Ali cucu, karena ibadahnya luar biasa, Zainal Abidin. Maka disebutlah Ali yang mana yang kau maksud? Ali kakek apa Ali cucu? Ali cucu. Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Muhammad Al-Baqir. Punya anak namanya Ja'far As-Sadiq. Ja'far Sadiq punya anak namanya Ali apa? Al-Uraidi. Ali lagi. Al-Uraidi punya anak Muhammad Naqib. Muhammad Naqib punya anak lagi namanya Isa. Isa ini punya anak lagi namanya Ahmad.
Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nah, Al-Muhajir, kenapa dia disebut Al-Muhajir? Karena dialah yang pindah dari Baghdad ke Tarim. Pindah dia dari Baghdad ke Tarim, maka disebut Muhajir. Anak cucu dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir itulah dia keturunan-keturunannya As-Saqqaf. As-Saqqaf, payah orang nyebut Saqqaf, siapa? As-Segaf, Al-Jufri, Al-Haddad, As-Shihab. Itulah marga-marga yang dari Tarim. Ya Tarim wa ahlaha. Sampailah mereka datang ke negeri ini, pergilah keturunan dari Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir ini dari Tarim Hadramaut Yaman, berkembang pesat sampai kata Habib Zain Ibnu Sumaid lebih 70 marga yang sampai ke Indonesia ini. Dan uniknya lagi, di Yaman sendiri sudah tak ada, sudah punah, tak ada. Di antara marga yang punah di Yaman adalah Barakbah. Barakbah tak ada lagi di Yaman. Di Riau masih ada Barakbah. Di Riau ada Barakbah. Di Jawa masih ada Barakbah. Di Yaman sudah tak ada. Nah, jadi banyak. Nah, untuk menjaga keaslian ini, di samping Al-Azhar, ini kantor Syekh Azhar, Syekh Muhammad At-Tayyib, di sampingnya ada Naqabatul Ashraf. Dari kata syarif, kalau banyak ashraf, kantornya ashraf. Jadi yang ngaku-ngaku ashraf pas dicek rupanya bukan ashraf. Naqabatul Ashraf. Sedangkan di Jakarta namanya Alawiyin, keturunan dari datanglah mereka ke Kalimantan. Membuat sebuah kerajaan. Itulah dia istana Al-Gadriyah. Al-Qadri. Dari keturunan Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Salah satunya cabangnya adalah Al-Qadri. Sampai hari ini itulah dia sultan yang sekarang, Sultan Abu Bakar Al-Qadri. Datang lagi keturunan ini ke atas Kalimantan. Itulah dia Sultan Hasan Al-Bolkiah. Kok bisa Sultan Melayu keturunan Nabi? Ya karena dulu kan anak-anak Raja Melayu ini, anak gadisnya, saking kan mereka memuliakan keturunan Nabi, dikasihnya anaknya menikah. Akhirnya emaknya Melayu, ayahnya Sayyid, ayahnya Syarif. Begitu juga yang terjadi dengan Kesultanan Siak, Sri Indrapura, Riau. Nah, ada nama anak sultan tuh namanya Tengku Embung, menikahlah dengan Syarif. Makanya sejak itu raja-raja Riau itu pangkal namanya Syarif. Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hasim. Yang perempuan Syarifah, yang laki-laki Syarif. Istri saya Syarifah, kok pesek Pak Ustaz? Itu nama dia. Itu nama dia, bukan dia keturunan. Mohon maaf Bu Syarifah. Begitulah ibu apa tadi bertanya? Komunitas Hijrah Indramayu. Sudah jelas tadi kan? Habib, Sayyid dan Syarif. Bisa enggak orang itu jadi Al-Habib As-Sayyid? Ya, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi, Al-Habib As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani. Kenapa disebut Al-Hasani? Keturunan Hasan. Keturunan Hasan ini banyaknya di Maroko. Jadi keturunan Hasan ini, keturunan Husain ini ke Yaman sampai ke kita. Keturunan Hasan justru ke barat, pergi ke Maroko, Al-Idrisi. Jadi orang Maroko ini ganas. Makanya orang barat menyebut mereka barbar, barbarian people, orang barbar, suka berperang. Mereka tak suka disebut barbar karena itu ejekan. Mereka lebih suka disebut Amazigh. Nahnu Amazighi, suku kami Amazigh.
Berperanglah antara suku nih. Datanglah keturunan Hasan tadi. Akhirnya seluruh suku ini mencium tangan keturunan Hasan. Udahlah, kau aja lah jadi raja. Nah, itulah mereka jadi raja sampai hari ini. Yang sekarang raja sekarang Muhammad As-Sadis, Muhammad ke-6. Kalau meninggal nanti digantikan oleh anaknya Hasan As-Salis, Hasan 3, sudah siap. Masjid yang besar di Casablanca itu didirikan oleh Raja Hasan As-Tsani. Hasan 2, ayah dari Muhammad 5 sekarang. Ayah dari Muhammad 6 sekarang. Dibuat di situ. Nanti Bapak Ibu jamaah pergi ke Casablanca, Darul Bayda, masjid besar di tepi laut Atlantik. Ada tiang utama di situ. Ini masjid didirikan oleh Amirul Mukminin Hasan Ats-Tsani, didirikan oleh Hasan 2, anak Muhammad 5, anak Hasan 1, terus sanadnya sampai ke Sayyidina Al-Hasan ibni Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertulis di tiang utama. Begitulah mereka bertebaran di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, menyebarkan dakwah. Ustadz, apa rahasia di angka 40? Kenapa banyak 40 ini muncul? Nabi Musa alaihi salam beserta Bani Israel terjebak di lembah Tih berapa lama? 40 tahun. Nabi Musa bermunajat, fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Sempurnalah munajatnya kepada Allah selama 40 malam. 40. Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul di umur 40. 40 adalah fatamma miqatu rabbih, sempurna 40. 40 adalah angka kesempurnaan. Makanya orang berusia 40 itu kesempurnaan. Saya baru viral umur 40. 2017 baru viral. Ingat saya itu. Jadi di situ angka kesempurnaan. Guru besar dulu guru besar itu profesor baru diberikan orang setelah umur 40. Karena ada orang berilmu tapi emosinya belum stabil. Yang 40 itu angka kesempurnaan. Makanya orang barat mengatakan life beginning 40. Usia, umur baru dimulai, petualangan baru dimulai di umur 40. Maka ibu-ibu hati-hati. bisa jadi bapak itu berpetualang di umur 40. Enggak, jangan takut. Insya Allah bapak itu umur 40 udah ingat mati dah. 40 Insya Allah. Kadang jamaah nih yang awak guraukan itu pula yang dia serius. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dipanjangkan Allah umur kita, selesai kita 40 hadis nih. Sebetulnya lebih 40. Tapi biasa tuh kalau orang umur berapa? Ya 40-an lah. Pas dicek-cek rupanya 49. Ya tuh. Lebih 40. Nanti kita bahas. Tapi saya tidak baca macam dulu. Kalau dulu tuh kita baca, enggak, saya pakai poin-poin. Poin-poin. Kalau saya baca begini, takut jamaah itu tidur. Kita sesuaikan. Kita pakai poin-poin. Saya buat poin-poinnya nanti insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.